Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang pengendalian biaya overhead dan bahasannya akan berfokus pada departementalisasi. Ada 3 learning objectives untuk video kali ini yang saya sarikan dari buku teks. Coverage dari video tentu saja tidak akan sedetil buku teks sehingga diperlukan belajar secara mandiri. Learning objective yang pertama adalah kita akan melihat apa sih departementalisasi itu, kemudian dampaknya buat perusahaan. Yang kedua, kemudian kita akan bicarakan 2 jenis departemen produksi dan departemen jasa. Dan yang terakhir, kita akan bahas aspek teknisnya, yaitu perhitungan biaya overhead departemental, dan kita akan fokus kepada alokasi atau distribusi biaya departemental jasa. Nah, kalau kita telusuri secara mendalam, video kali ini itu memakai perspektif tradisional atau konvensional, karena kalau perusahaan yang memakai lean manufacturing, dia tidak lagi membagi produksinya ke dalam departemen-departemen. Kita masuk ke learning objectives yang pertama, illustrate the concept of departmentalization and its impact. Di awal saya sudah menyebutkan bahwa bahasan kali ini itu menggunakan perspektif konvensional, bukan lean manufacturing. Karena kalau pakai lean manufacturing tidak lagi membagi proses produksinya ke departemen-departemen. Nah, dari sana kita bisa sebenarnya mendapatkan sebuah gambaran. Oke, kalau gitu departementalisasi itu identik dengan konvensional manufacturing. Iya. Dan kalau mau diartikan departemen atau departementalisasi itu adalah membagi pabrik dalam segmen-segmen yang disebut departemen, kemana semua biaya produksi termasuk biaya overhead dibebankan. Jadi saya di situ sudah ada icon pabrik. Nah, di pabriknya itu kemudian akan mungkin dibagi menjadi departemen-departemen. Bilang saja, saya ibaratkan saja, ada departemen pengupasan. Ya, bilang saja bayangkan pisang goreng. Ada departemen pengupasan, ada departemen pemasakan, dan ada departemen packaging. Di sisi lain, ada juga jenis departemen yang lain yang kemudian nanti akan kita bahas. Untuk proses produksinya supaya lancar, maka diperlukan departemen lain yang berupa departemen pemeliharaan dan juga mungkin departemen administrasi. Nah, ini membagi departemen-departemen ini memiliki keutamaan, dan kurang lebih keutamanya bisa dijabarkan seperti ini. Departementalisasi memungkinkan adanya spesialisasi. Jadi garis bawahnya adalah spesialisasi sini yang berdampak pada efisiensi biaya. Kenapa kok terjadi efisiensi biaya? Iya, karena terjadi spesialisasi, pekerjaannya jadi lebih cepat, seiring waktu tentu saja akan lebih cepat. Dan tidak hanya berhenti di sana, departementalisasi juga mendorong akuntabilitas biaya produksi menjadi lebih baik, karena biaya produksi bisa dilaporkan kepada departemen dengan manajer tersendiri yang bertanggung jawab terhadap departemen tersebut. Jadi kita tahu, oh ini departemen kinerjanya bagus, biayanya efisien. Departemen yang lain seperti apa kinerjanya. Kalau kita sudah bagi-bagi, maka kelebihannya adalah kita ngelihat akuntabilitas per departemen itu dengan jauh lebih baik. Dari slide sebelumnya kita bisa simpulkan bahwa departementalisasi itu identik dengan spesialisasi. Nah, kita akan melihat, membedakan, mengkomparisikan pendekatan non-spesialisasi sama pendekatan yang memakai spesialisasi itu sebenarnya bedanya seperti apa. Bila saja kita bicarakan lagi-lagi proses produksinya pisang goreng dan kita punya 4 karyawan. Kalau non-spesialisasi, maka tiap karyawan harus melakukan hal-hal ini masing-masing. Jadi, saya punya 4 pekerja di situ, 1 sampai 4. Tiap karyawan kita harus mengupas, memasak, membungkus, mereparasi alat. Orang yang kedua juga begitu, mengupas, memasak, membungkus, mereparasi alat. Sampai ke karyawan keempat kita. Mereka sama pekerjaannya seperti itu. Nah, masing-masing di mereka ini setelah mungkin bekerja sekian lama, mereka cukup baik dalam mengupas, memasak, membungkus. Keseluruhan kerjaan ini akan cukup baik, tetapi mereka tidak spesialis ke satu bidang saja. Jadi ada kekurangannya di sini. Mereka
bisa melakukan semuanya, tetapi mereka tidak cukup menjadi spesialis dari satu kerjaan saja. Di sisi lain, kalau kita menggunakan pendekatan spesialisasi dan ini identik dengan departementalisasi, maka bentuknya seperti ini. Nah, orang yang pertama itu kerjaannya mengupas saja, orang yang kedua memasak saja, orang yang ketiga membungkus saja, dan orang yang keempat itu kerjaannya hanya mereparasi alat atau bagian pemeliharaan. Jadi kalau kita lihat di sini orang yang pertama di sisi lain dia tidak akan baik dalam memasak, tetapi dia sangat ahli, dia menjadi spesialis mengupas setelah sekian lama bekerja. Begitu juga dengan orang yang kedua. Orang kedua ini kalau disuruh ngupas mungkin akan jadi lambat, tetapi dia sangat ahli dan spesial memasak. Yang keempat, spesialis membungkus, dan yang kelima, spesialis mereparasi aset. Nah, kalau yang sebelumnya, maka tiap-tiap orang ini kerjaannya itu gado-gado. Kalau yang ini nggak terspesialisasi. Dan kalaupun kemudian ini dijalankan, spesialisasi ini akan menghasilkan yang namanya efisiensi aktivitas, efisiensi waktu, dan tentu saja akhirnya efisiensi biaya. Karena ya mereka terspesialisasi, mereka bisa bekerja dalam pekerjaannya itu secara jauh lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak terspesialisasi. Nah, kembali lagi ke permasalahan lean manufacturing. Apakah kemudian lean manufacturing itu tidak ada spesialisasi? Ada spesialisasinya, tetapi mereka tidak menggunakan departemental. Jadi kalau kemudian menggunakan yang konvensional, ini departemen sendiri nih. Departemen pengupasan, departemen pemasakan, departemen pembungkusan, dan departemen pemeliharaan. Tetapi kalau menggunakan lean manufacturing, ini dibikin sebagai sel. Jadi ini satu sel, dan ini satu rel berjalan. Begitu terus. Dan itu tidak tidak dibagi menjadi departemen-departemen. Mereka bilang saja orang 1 sampai 4 ini akan ada di satu rel tersendiri. Kalaupun kemudian kita punya pegawai yang lebih banyak, berarti kita perlu bikin rel yang lain. Begitu selanjutnya untuk yang memakai perspektif lean manufacturing. Kita masuk ke learning objektif yang kedua, yaitu menjelaskan departemen produksi itu apa dan departemen jasa itu apa. Slide ini sudah memberikan kita contoh-contoh dari departemen produksi dan departemen jasa. Kita lihat kemudian contoh-contoh departemennya. Di departemen produksi ada departemen pemotongan, perakitan, penyelesaian, pemasakan, dan seterusnya sampai pengalingan. Tergantung kemudian perusahaannya produknya seperti apa. Kalaupun kemudian tadi di contoh sebelumnya kita punya proses produksi pisang goreng, maka di sana mestinya ada departemen pengupasan, pemasakan, pembungkusan. Cuman kalau di perusahaan lain mungkin berbeda. Nah, kalau kita lihat dari contoh-contohnya, maka kita bisa mendapatkan gambaran sebenarnya definisi dari departemen produksi itu apa. Departemen produksi adalah departemen yang berkontribusi langsung dalam penambahan nilai atau yang berkontribusi langsung dalam merubah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi kalau kita lihat di sini, bilang saja saya memakai contoh departemen yang pemotongan. Sesaat sebelum masuk ke departemen ini, maka bahan bakunya belum terpotong. Ketika dia sudah masuk, dia jadi barang yang sudah terpotong. Di situ ada sebuah proses yang merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalaupun kemudian pemotongan, sebelumnya itu belum dipotong, setelah itu dia akan terpotong. Sekarang kita lihat kemudian ke sebelah kanan, departemen jasa. Contoh-contohnya penerimaan, inspeksi, keamanan pembelian sampai personalia, dan seterusnya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, berbeda dengan departemen produksi, tadi pemotongan, departemen penerimaan ini tidak ada perubahan dalam kemudian bentuk, format, atau kandungan ya. Yang dilakukan oleh departemen penerimaan, dan biasanya ini tergabung ke departemen inspeksi juga, inspeksi bahan baku, dia hanya menerima apakah orderan itu kuantitasnya sudah sesuai dengan yang diorder. Apakah bahan baku yang datang itu sudah sesuai dengan yang diorder. Apakah kualitasnya sudah baik.
Nah, hanya itu saja, dia tidak merubah komposisinya. Jadi tidak ada penambahan nilai di sana. Sehingga kalau kita definisikan, maka departemen jasa kurang lebih seperti ini. Departemen jasa adalah departemen yang kontribusinya tidak langsung dan sifatnya hanya mendukung kelancaran proses produksi yang terjadi di departemen produksi. Jadi dia hanya mendukung saja supaya kemudian departemen produksi ketika menjalankan proses produksinya itu bisa berjalan dengan jauh lebih lancar. Saya mengingatkan kembali bahwa video yang saya buat ini adalah video yang sifatnya intisari dan hanya sekilas saja dari bahasan-bahasan utama yang saya ambil, sehingga masih diperlukan belajar secara mandiri. Nah, berkaitan dengan departemen produksi dan departemen jasa, kita perlu membicarakan tentang biayanya. Dan ini menjadi pembuka untuk learning objective yang ketiga nanti. Nah, kalau kita lihat departemen produksi tadi, maka di dalamnya itu mestinya ada 3 jenis biaya produksi. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Iya, karena dia mengolah bahan baku menggunakan tenaga kerja langsung dan juga menggunakan overhead. Inilah kenapa labor sama overhead ini dinamakan juga sebagai biaya konversi. Jadi yang namanya departemen produksi ada 3 jenis biaya ini. Tetapi kalau kita lihat departemen jasa, apakah dia mengolah bahan baku? Tidak. Apakah departemen akuntansi ada bahan baku di sana? Enggak ada. Apakah kemudian ada departemen personalia itu ada tenaga kerja langsung di sana? Enggak ada. Adanya tenaga kerja tak langsung. Bagian administratif. Sehingga yang ada di departemen jasa hanyalah overhead saja. Nah, dan tidak berhenti di sana. Departemen jasa ini semua biayanya nanti harus masuk ke departemen produksi. Karena kalau kita melihat aliran biaya produksi itu nanti muaranya harus semuanya ke harga pokok penjualan. Jadi kalau harga pokok penjualan itu adalah muara akhirnya begitu ya. Sebelumnya dia akan masuk di persediaan barang jadi. Sebelum itu dia masuknya di persediaan barang dalam proses yang terbagi ke departemen-departemen. Nah, platformnya adalah departemen produksi. Sehingga departemen jasa ini tidak punya platform. Karena dia tidak punya platform, dia harus menempel ke departemen produksi. Dan inilah kenapa yang terjadi adalah nantinya semua biaya yang ada di departemen jasa ini harus didistribusikan ke departemen produksi yang memiliki platform untuk membawa biaya, sehingga nanti aliran biayanya semuanya akan mengalir menuju harga pokok penjualan. Kita masuk ke learning objective yang ketiga. Ini aspeknya adalah aspek teknis perhitungan. Jadi learning objective yang ketiga ini adalah accumulate departmental overhead cost. Jadi kita akan lihat akumulasinya, distribusinya atau alokasi biaya overhead departemental. Jadi nanti sesuai yang sudah saya ceritakan di slide sebelumnya, ada distribusi biaya dari departemen jasa ke departemen produksi. Nah, kalau kemudian departemen produksinya banyak, maka kan kemudian harus ada alokasi biayanya. Dan kita akan membicarakan ini. Akumulasi dan pendistribusian biaya departemen jasa. Jadi ada 3 metode yang paling umum yang biasanya digunakan perusahaan untuk melakukan distribusi atau akumulasi biaya overhead dari departemen jasa ke departemen produksi. Yang pertama adalah menggunakan metode langsung or direct method. Yang kedua metode bertingkat atau sequential or step method. Dan yang terakhir metode simultan atau simultaneous or mathematical or arithmetic method. Nah, ini saya urutkan sesuai kemudian tingkat kompleksitasnya. Jadi kita akan mulai dari yang paling mudah nanti. Nah, jadi tiap-tiap metode ini ada asumsinya nanti. Jadi kita akan belajar asumsinya dulu, baru kemudian kita akan balas ilustrasinya. Ilustrasi kasusnya. Kita lihat asumsi dasar untuk metode langsung. Jadi tolong diingat dan dihafal. Jadi asumsinya begini, departemen jasa yang satu itu tidak boleh mendistribusikan biayanya ke departemen jasa yang lain. Jadi tidak boleh
berikan biaya dari departemen jasa yang satu ke temannya departemen jasa yang lain. Biaya departemen harus habis didistribusikan ke departemen-departemen produksi. Jadi nggak boleh ke departemen jasa, jadi ngarahnya hanya ke departemen produksi saja. Nah, bilang saja begini, kita asumsikan di situ ada PT Utaha yang memiliki dua departemen produksi A dan B, serta dua departemen jasa X dan Y. Maka distribusi biaya departemen jasa ke departemen produksi dengan menggunakan metode langsung ini bisa diilustrasikan memakai bagan sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat di situ departemen X, saya hanya fokus ke departemen jasa saja ya. X itu hanya boleh memberikan biayanya ke A karena harus tersalurkan ke sana dan ke B. Tapi ke Y nggak boleh. Ini nggak boleh. Tidak boleh dilakukan. Jadi hanya ke A dan ke B saja. Begitu juga dengan departemen jasa Y. Dia hanya boleh ke A dan ke B saja. Karena departemen produksinya ke dua ini. Apakah boleh kemudian kita memberikan biaya, mengalokasikan ke X? Tentu saja, lagi tidak boleh. Jadi hanya memberikan atau alokasinya hanya boleh ke departemen produksi saja, sehingga kalau kemudian disederhanakan asumsi dasarnya dalam bentuk bagan kurang lebih bagannya seperti yang ada di slide tersebut. Kita masuk ke asumsi dasar untuk metode bertingkat, metode yang kedua. Asumsi dasarnya kurang lebih begini. Sekarang departemen jasa boleh mendistribusikan biayanya ke departemen jasa yang lain, tetapi ada syaratnya berdasarkan urutan. Departemen jasa yang berada di urutan terakhir tidak lagi boleh mendistribusikan biaya ke departemen jasa yang lain. Jadi nggak boleh balik gitu ya. Harus habis didistribusikan ke departemen-departemen produksi. Nah, ilustrasi sederhananya kembali lagi tadi Utaha. Produksinya, departemen produksinya ada A dan B, departemen jasanya ada X dan Y. Kita diminta untuk menggunakan metode bertingkat, tetapi di situ kita diberikan urutan. Nah, departemen X dulu, baru Y. Nah, maka bagannya untuk distribusinya bisa kita tampilkan kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang berbeda dengan tadi, si X karena ada di urutan yang pertama, dia boleh ke Y. Tentu saja kemudian boleh juga ke departemen produksi. Ini tentu saja boleh. Ke A, ke B boleh. Cuman sekarang berbeda dengan yang tadi, ke X boleh. Ke Y boleh. X ke Y boleh. Selesai kemudian didistribusikan biayanya, maka kita beralih ke departemen Y. Dan sekarang karena dia urutannya ada di terakhir, dia sekarang hanya boleh mendistribusikan ke A dan ke B. Tapi tidak boleh kembali mendistribusikan ke departemen X. Nah, mungkin sebagian dari kamu ada yang bertanya, Pak, kalau kemudian urutannya ini berubah, bagaimana? Ya, kalaupun berubah berarti kita di sini Y dulu, baru di sini X. Jadi kalau Y dulu berarti bolehnya ke A, B, sama X. Nah, di sini X. Dan si X akan hanya boleh ke A dan B. Jadi tinggal dibalik saja. Sekarang mungkin dari kamu juga ada yang bertanya, Pak, untuk urutan ini bagaimana mengetahuinya? Nah, urutan ini biasanya menjadi praktek yang sudah lazim dilakukan di perusahaan, sehingga mereka mestinya sudah punya itu alurnya mana dulu yang didistribusikan. Ataupun kalaupun kemudian itu tidak ada, biasanya dilakukan perusahaan adalah melakukan pendistribusikan biaya dari departemen yang biaya overhead-nya paling besar atau biayanya paling besar. Jadi kita mulai dari yang biayanya besar dulu, baru ke kecil. Itu kalaupun tidak ada urutan atau tidak ada aturan baku dari perusahaan. Bagaimana dengan asumsi dasar untuk metode simultan atau metode yang ketiga? Jadi metode simultan atau metode aritmetik ini kurang lebih asumsinya seperti ini. Distribusi antar departemen jasa sekarang boleh, bebas. Jadi mau balik dari X ke Y boleh, Y ke X juga boleh balik gitu ya. Tetapi lagi-lagi ada syaratnya. Metode ini mengharuskan disusunnya persamaan matematika.
Jadi disusun dulu persamaan matematika distribusi biayanya dan kemudian diselesaikan. Nah, di situ ada catatan lagi, formula yang kemudian disusun atau persamaan matematika yang disusun itu harus tepat. Kalau tidak, maka proses distribusinya akan tidak berjalan baik. Nah, kamu bisa menggunakan pedoman di bawah ini untuk melakukan penyusunan persamaan matematikanya, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Jadi, ini kurang lebih pedomannya. Nama departemen, saya berandai-andai saja. X sama dengan nanti biaya dari departemen tersebut, bilang saja mungkin berapa ribu gitu ya, bilang aja 1000. Ditambah porsi dari pecahan yang didapat dari departemen lain. Nah, di sini warnanya sudah saya rubah. Karena apa? Karena kita harus melihat departemen lain. Departemen Y itu ngasih X berapa? Ini yang dimaksudkan di situ. Berapa porsi atau pecahan yang didapat ini berarti kurang lebih berapa yang Y berikan untuk si X. Berapa persen atau pecahannya berapa. Ini dikalikan dengan nama departemen lain. Jadi nanti mungkin akan lebih jelas dengan menggunakan ilustrasi perhitungan setelah ini. Nah, kalau ini sudah didapatkan, maka kita akan dapat dua persamaan. Ada persamaan X sama dengan berapa, gitu. Y juga sama dengan begitu persamaannya. Nah, kalau ini sudah didapatkan, maka tahapan berikutnya adalah setelah disusun, persamaan matematika yang sudah diselesaikan ini, kita akan mendapatkan nilai biaya yang baru. Dan nilai biaya inilah yang kemudian akan didistribusikan ke departemen-departemen. Dan sekarang kalau kita lihat tadi asumsinya tentu saja sekarang sudah bebas. Asal ini sudah diselesaikan, asumsinya bebas. Jadi kalau kita bikin bagiannya kurang lebih tadi seperti ini. X boleh ke Y, sekarang sudah bebas. A dan B juga tentu saja boleh. X ke A boleh, X ke B boleh, dan X ke Y temannya boleh. Bagaimana dengan Y? Dia juga boleh ke A, boleh ke B, dan tentu saja boleh kembali lagi ke temannya X. Sekarang bebas, tetapi ini harus dilakukan terlebih dahulu. Menyusun persamaan matematika, dan kemudian menyelesaikannya untuk mendapatkan nilai biayanya. Oke, kita lihat ilustrasi kasus sederhananya untuk distribusi biaya departemen jasa. Jadi saya masih memakai nama perusahaan yang sama, Utaha Kasumi Gaoka. Memiliki dua departemen produksi, A dan B, dan juga dua departemen jasa, X dan Y. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan biaya departemental untuk tiap-tiap departemen, dan indikator yang digunakan untuk mendistribusikan biaya departemen jasa ke departemen produksi. Nah, kalau kita lihat di sini kita sudah diberikan angka biayanya. Bilang aja ini dalam rupiah semua. Biayanya untuk departemen A itu 3,5 juta. Yang murni, terus yang B 5 juta, X 2,5 juta, dan Y 5 juta. Jadi sebelum distribusi kalau kita lihat mereka sudah punya biaya masing-masing. Nah, sekarang kemudian kalau kita lihat dari sisi aspek konsepnya, maka ini si X ini nanti harus bagi-bagi ke A, B, dan Y gitu ya. Saya ulangi. Si X ini nanti harus habis ke A, ke B, dan juga ke temannya Y. Di sisi lain kemudian, si Y ini harus habis nanti biayanya ke A, ke B, dan ke X. Cuman lagi-lagi tergantung metode apa. Cuma memakai 3 metode ini, kalau kita lihat kemudian dari garis-garis yang saya sebelumnya lakukan, tidak pernah kemudian X ini membagi ke dirinya sendiri. Begitu juga dengan Y, tidak pernah atau tidak diperbolehkan membagi ke dirinya sendiri. Nah, kita lihat kemudian di sini ada angka-angka penyediaan jasa departemen X. Berdasarkan angka-angka inilah nanti kita akan melakukan distribusinya. Bagaimana kemudian membacanya ini? Jadi kalau kita lihat si X ini biayanya adalah sebesar 2,5 juta. Nah, 2,5 jutanya nanti akan masuk ke A sebesar 25 bagian, ke B 50 bagian, dan kalau menggunakan metodenya memperbolehkan, dia juga boleh ke Y. Jadi ini ke Y. Dari 2,5 juta punyanya X, dia akan ke A,
ke B, dan ke temannya Y. Begitu juga kemudian untuk departemen X, dia biayanya sebesar 5 juta ini. 5 juta ini boleh ke A, boleh juga ke B, dan tentu saja boleh ke temannya si X. Inilah kenapa kemudian kalau kita cermati di sana, saya tidak atau saya mewarnai satu baris ini dengan warna yang merah-merah ini. Kenapa? Karena ini penanda untuk membagi untuk dirinya sendiri. Sehingga memakai metode apapun itu tidak diperkenankan. Jadi ini ilustrasinya kemudian adalah distribusikan, memberikan ke yang lain, bukan ke memberikan dirinya sendiri, sehingga yang saya merah-merah ini adalah angka yang tidak akan kita pakai, memakai metode apapun. Nah, kita mulai dari menggunakan metode langsung yang paling sederhana. Kita lihat metode langsung. Jadi, kita ingat dulu asumsinya, dengan asumsi metode langsung, maka Departemen Jasa boleh memberikan biayanya ke Departemen Produksi saja. Ke Departemen Jasa yang lain tidak boleh. Dan bagannya kurang lebih seperti ini kan. Jadi kalau kita lihat, Departemen X hanya boleh ke A dan B, Departemen Jasa Y hanya boleh ke A dan B. Sudah. Sehingga kalau kita lihat kemudian angka-angka yang perlu kita distribusikan, tentu saja kita lihat lagi ini 3,5 juta yang nggak perlu didistribusikan, orang di sini sudah Departemen Produksi, ini juga tidak perlu didistribusikan. Yang kita distribusikan tentu saja adalah yang ini, yang X yang 2,5. Dengan menggunakan metode langsung, maka dia hanya boleh ke A dan ke B. Sedangkan ke dirinya sendiri tidak boleh, tentu saja. Pakai metode apapun nggak boleh. Dan ke temannya yang lain juga nggak boleh. Inilah kenapa ini saya merah-merahin. Karena ini nggak boleh dipakai angkanya. Memakai metode langsung, kita tidak menggunakan data atau angka tersebut. Begitu juga dengan Departemen Y. Dia hanya boleh ke A. Dia hanya boleh ke B. Apakah dia boleh ke Departemen Jasa X? Tentu saja nggak boleh, karena kita masih menggunakan metode langsung. Bagaimana dengan memberikannya ke Y sendiri? Tentu saja nggak boleh. Memakai metode apapun, ini nggak boleh. Jadi angka-angka inilah yang kemudian akan kita pakai untuk melakukan distribusi jasa untuk menggunakan metode langsung. Jadi, mudah-mudahan bisa nebak. Maka 2,5 jutanya ini akan kita kasih ke A sebanyak 25 per, ingat yang ini nggak dipakai lagi, saya coret-coret, sehingga si A akan dapat bagian 25 per 75. Sedangkan si B akan dapat bagian dari X sebesar 50 per 75. Sedangkan di sisi lain, Y yang 5 juta ini, dia akan membagikan ke A sebanyak 40 per 70, dan buat si B dari Y ke B sebanyak 30 per 70. Sehingga kalau kita lihat bentuknya kurang lebih seperti ini untuk pendistribusiannya. Jadi kalau kita lihat di sini baris yang pertama adalah memberikan informasi tentang biayanya. Jadi sebelum distribusi kalau kita lihat A punya biaya, B punya biaya, X punya biaya, Y punya biaya juga. Nah, sekarang kemudian pendistribusiannya, kita lihat Departemen X ini berarti mendistribusikan kemana? Kalau menggunakan metode langsung hanya boleh ke A dan ke B. Dan berdasarkan tadi, informasi yang tadi, buat A adalah 25 per 75. Jadi ini kita lihat di situ. Sini. Sedangkan buat B adalah 50 per 75. Nah, ini dia. Nah, di sisi lain kemudian kita juga mendistribusikan Departemen Y. Departemen Y akan mendistribusikan ke A dan B kembali. Berapa yang dari Y ke A adalah 40 per 70. Jadi kalau kita lihat 40-nya ini ya yang ini bukan. Nah, yang ini ambilnya dari sini. Sedangkan buat B adalah 30. Kembali lagi ini dari sini. Sehingga kalau menggunakan itu kita sudah bisa kemudian menghitung berapa berapa distribusinya masing-masing. Berapa yang kita distribusikan dari X ke A dan ke B.
Nah, ini ke A dan ke B. Setelah itu, kemudian kalau kita total, ini totalnya udah 2,5 ini, sehingga habis. Begitu juga dengan Y, dia mendistribusikan ke A dan B. Ini kalaupun distribusikan juga akan habis karena totalnya ini adalah juga 2 juta. Minus 2 juta, 5 juta. Jadi dia akan habis, dan di sini setelah distribusi kita akan bisa mendapatkan biaya setelah distribusi sama 16 juta gitu ya. Tetapi sekarang X dan Y-nya jadi 0. Kenapa kok 0? Karena dia menyumbang biayanya ke A dan B. Dua-duanya menyumbangkan biayanya ke A dan ke B. Sekarang kita lihat metode bertingkat. Jadi kita ingat dulu asumsinya seperti apa. Jadi asumsinya kalau menggunakan metode bertingkat, bagi departemen jasa yang pertama boleh memberikan biayanya ke departemen jasa yang lain. Tapi kalau dia sudah departemen jasa yang terakhir, tidak boleh lagi kembali ke memberikan ke departemen jasa yang sebelumnya. Jadi kurang lebih bagannya tadi seperti ini. Sekarang X boleh ke Y, tapi Y-nya itu udah harus habis ke A dan ke B. Sehingga kalau kita lihat kemudian, kalau kemudian kita lihat angka-angkanya, kita perlu menentukan mana angka-angka, kembali kita menentukan angka-angka mana yang diperlukan dan mana yang tidak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, 2,5 juta biayanya si X ini nanti akan ke A tentu saja, karena ini boleh, ke B juga boleh, dan juga ke Y. Sekarang sudah diperbolehkan. Padahal angka ini tadi di metode langsung tidak diperbolehkan, sehingga kita tandai dengan warna merah gitu ya, kita coret. Nah, sekarang kalau kita lihat kemudian 25 plus 50 plus 25 itu 100. Maka saya bisa kemudian menyimpulkan nanti 2,5 jutanya ini akan masuk ke A 25/100. Terus ke B-nya berapa ini? 2,5 juta nanti dikalikan 50/100. Sedangkan yang buat Y, X ke Y itu 2,5 juta dikalikan 25/100. Di sisi lain untuk departemen Y ini hanya boleh membagi ke A saja dan ke B saja. Tidak boleh, masih belum boleh gitu kalau memakai metode bertingkat. Ke Y nggak boleh. Ke X nggak boleh karena nggak boleh balik. Sehingga angka 40-70 saja yang kemudian kita pakai. Dan inilah kenapa merah-merahnya agak sedikit berubah sekarang. Kalau tadi 25 di sini nggak boleh dipakai, sekarang dipakai. Sedangkan yang lain, sisanya yang ini nggak boleh. Oke, kalau ini sudah kita tentukan angka-angkanya, mana yang kita pakai untuk distribusi, maka kita sudah bisa membuat kemudian tabel distribusi biayanya, yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau kita lihat masih sama seperti tadi, di sini kita punya biaya sebelum distribusi. Sama, tinggal kopas. Cuman sekarang kita perlu mendistribusikan lagi-lagi biaya dari departemen X dan biaya dari departemen Y. Nah, dari departemen X dia akan membaginya ke A, ke B, dan ke Y sesuai dengan asumsinya tadi. Berapa yang ke A? 25 dibagi 100. Ini kan 100. Buat B 50/100 dan ke temannya Y 25/100. Dari tentu saja 2,5 juta. Jadi kalau sudah, maka ini si A akan bertambah, karena sudah dihitungkan, akan bertambah 625, dan ketika dia memberikan A 625, maka Y-nya berkurang 625. Begitu juga dengan yang diberikan ke B, nanti sesuai dengan ini nanti perhitungannya seperti ini akan bertambah 1.250, dan dia akan berkurang 1.250 di sisi X. Dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kemudian kita ngomongin Y. Si Y membagi A 40/70. Sesuai dengan angka yang ini kan. Nah, ini 40/70. Sedangkan yang 30 itu yang ini. Cuma ada satu hal yang kemudian kita catat harus kita ingat dengan baik. Kalau kita runut lebih dalam tadi, si Y ini biayanya tidak lagi 5 juta loh. Biayanya tidak lagi 5 juta. Tidak hanya 5 juta. Kenapa? Karena dia sudah dapat sumbangan dari si X. Itu jangan dilupakan. Sehingga X ini
biayanya sekarang karena dia dapat sumbangan dari si X, si Y ini biayanya jadi 5.625.000. Inilah yang perlu didistribusikan, bukan lagi 5 juta saja. Sehingga 40/70 yang ke A ini dikalikan dengan dalam kurung 5 juta plus 625 yang dari si X. Jadi ini dari sini. Ya. Begitu juga yang diberikan ke B. Jangan lupa bahwa sekarang biayanya si Y ini sudah berbeda karena dapat tambahan 625 ini. Kurang lebih begitu. Sehingga kalau memakai metode langsung sekarang sama seperti tadi, biaya totalnya 6 juta, tetapi menggunakan metode langsung, X dan Y setelah distribusi mestinya akan menjadi 0 karena ini akan dibagi ke A, ke B, dan ini juga akan dibagi ke A, dan juga ke B. Kita masuk ke metode yang terakhir, metode simultan. Kita harus ingat kembali asumsinya. Asumsinya sekarang sudah bebas. Dari X ke Y boleh, ke Y X juga boleh. Cuma dengan syarat harus susun dulu persamaan matematikanya secara benar dan diselesaikan untuk mendapatkan angka biayanya. X itu berdasarkan persamaan matematikanya itu berapa sebenarnya biayanya, dan Y itu setelah diselesaikan persamaan matematikanya berapa biayanya. Jadi ini sekarang sudah boleh gitu ya. Sekarang X ke Y boleh, Y ke X boleh, asal tidak ke dirinya sendiri aja. Kalau itu pakai metode apapun tidak boleh. Dan kita dapat angka-angka ini. Nah, disinilah kemudian di sini kalau kita lihat hanya angka-angka yang menunjukkan angka-angka yang menunjukkan dari departemen jasa ke departemen ke dirinya sendiri saja, angka indikator itu saja yang kemudian kita tidak lagi pakai. Nah, sekarang kita ngomongin persamaan matematikanya. Tadi kita sudah punya pedoman di slide-slide sebelumnya bahwa kalau mau menyusun persamaan matematikanya, pedomannya kurang lebih seperti ini. Nama departemen sama dengan biaya murni dari departemen tersebut berapa, terus ditambah porsi pecahan yang didapatkan dari departemen lain, dikalikan nama departemen lain. Jadi bagian ini kita perlu ngelihat bagaimana, atau kita ngelihat departemen lain terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana, Pak? Oke, contoh aja deh. Kita mulai dari membentuk persamaan X dulu. X sama dengan, kita lihat kemudian, biaya murni dari departemen tersebut, berarti yang ini. Berarti 2,5 juta, maaf saya agak sedikit bersingkat, karena agak susah pakai mouse untuk nulis. Plus, nah di bagian ini agak susah, karena kita harus menengok departemen lain. Kalau di sininya X, kita bikin persamaan X, maka di bagian ini kita harus menengok bagian Y. Kita lihat Y dulu, maka bagian ini berapa porsi pecahan yang didapatkan departemen tersebut dari departemen lain. Berarti kita lihat Y ngasih X berapa. Sehingga gini, kalau kita bikin persamaan X, maka di bagian ini kita harus ngelihat yang Y berikan buat X itu berapa. Maka kita bisa ngelihat Y itu ini. Oke, yang Y kasih buat X itu yang ini. Oke, berarti di sini saya bisa simpulkan si Y ini memberikan X sebesar 30/100. Nah, di sisi lain kemudian nanti ketika kita membentuk Y, kita bisa mendapatkan bahwa biaya murninya adalah sebesar 5 juta. Plus, nah karena kita ngomongin Y, di bagian ini kita harus ngelihat bagaimana X ngasih Y. Kita lihat X, bagian ini X-nya. Si X ngasih Y itu, nah ini dia, sekian bagian. Nah, berarti yang X kasih buat Y adalah 25/100. Kurang lebih begitu. Jadi 25/100 dikalikan, atau saya pakai tanda titik itu X. Sedangkan yang tadi saya lupa menambahkan titik. Nah, kurang lebih begitu.
Inilah kenapa kemudian kita bisa simpulkan persamaan matematikanya seperti itu. Nah, atau kurang lebih begini. Oke, saya hapus-hapus dulu. Kalau kita sudah dapatkan persamaan matematikanya ini, maka kita sudah bisa menyelesaikan sekarang. Dan cara yang menurut saya paling mudah untuk melakukan penyelesaian persamaan matematika ini adalah dengan melakukan eliminasi. Kita bisa memakai X sebagai patokan awal dan memasukkan persamaan Y ke dalamnya. Sehingga penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat di situ X sama dengan yang ini dan Y-nya kita ganti dengan persamaan yang ini. Jadi kita dapat persamaan yang ini dan tinggal diselesaikan. Setelah ini diselesaikan maka kita dapat biaya baru sesuai dengan penyelesaian persamaan tadi. Si X 4.300.000 dan si Y 6.081.000. Sekian. Nah, kalau ini sudah didapatkan, maka angka inilah, angka yang sudah diselesaikan ini, kita akan distribusikan memakai asumsi yang ini. Oke, kita lihat kemudian distribusinya. Ini tadi kemudian bagiannya. Kalau menggunakan metode simultan sudah bebas, asal tidak ke dirinya sendiri tadi. Dan kita sudah mendapatkan penyelesaian persamaan matematikanya, sehingga kita mendapatkan angka yang ini. X-nya adalah 4 juta dan B-nya adalah 6 juta sekian. Angka inilah yang akan kita distribusikan. Bukan angka yang sebelumnya yang 2,5 dengan 5 juta, tetapi angka ini sih. Sehingga kalau kita distribusikan berdasarkan pembagian bagian yang ini, kita akan mendapatkan tabel yang kurang lebih sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya 4 juta ini. Nah, ini dia sudah menggunakan angka yang 4 juta. Begitu juga kemudian kalau kita lihat Y sudah dipakai di sini. Sudah menggunakan angka 6 juta. Nah, kalau perhitungannya benar, perhitungan persamaan matematikanya benar, maka ketika X itu nanti menyumbang ke A, menyumbang ke B, menyumbang ke Y, dan begitu juga dengan departemen Y, menyumbang ke A, menyumbang ke B, menyumbang ke X, dan ini dihitung dengan baik, berdasarkan persamaan matematika yang sudah terselesaikan secara benar, maka kita masih akan melihat biaya setelah distribusi yang bentuknya seperti ini. Jadi ini akan 0 karena dia lagi-lagi sudah terdistribusi ke A dan ke B, dan begitu juga dengan Y, dia juga sudah habis karena dia sudah habis ke A dan B. Jadi ini hanya mungkin terjadi atau angka 0 di sini terjadi kalau menyusun persamaannya sudah benar, menyelesaikan persamaan matematikanya benar, dan tentu saja perhitungan distribusi di tabel ini juga benar. Ilustrasi distribusi biaya Departemen Jasa menggunakan 3 metode, metode langsung, metode bertingkat, dan metode simultan tadi, menjadi akhir dari video kali ini. Hanya saja saya sarankan untuk tetap belajar secara mandiri sehingga kamu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait bahasan overhead. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.